Insya Allah menjadi satu itu yang kita harapkan. Bawa umat, bawa misi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan yang melalui kajian ini di awal dengan membawa tema momentum melingati Maulid Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membangun akhlak dan perjuangan dakwah. Sebelum sampai di situ, barangkali ada yang masih bertanya tentang masalah forum ini. Untuk apa dan seperti apa? Intinya forum penggerak ini adalah satu wadah di mana wadah itu punya semangat untuk menyatukan umat, di mana wadah itu untuk membina umat, di mana wadah itu untuk memberikan layanan kepada umat, terutama layanan terkait dengan pembinaan keagamaan. Ingin melindungi umat daripada apa? Himayatul ummah anil aqidatil fasidah. Pertama, pastikan forum hadir dalam rangka melindungi umat dari akidah yang rusak. Kita menuju kepada akidah sunnah wal jamaah. Islam yes, tapi siapa yang menjamin akidah Islam akan hadir di babakan asam kalau nggak dibina? Forum hadir dalam rangka mengawal umat supaya tetap istiqomah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kedua, himayatul ummah anil ibadatil fasidah. Hadir forum dalam rangka memberikan layanan kepada umat tentang masalah ibadah supaya apa? Supaya tidak melenceng keluar dari ketentuan ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, forum hadir bukan hanya bicara agama, bukan hanya bicara pengajian bab fikih, bukan hanya bab sholat, tetapi hadir tentang masalah layanan terkait dengan sosial. Mohon izin, bukan karena pamer, tapi ini niat kami semuanya. Hadirnya forum ingin membantu masyarakat terkait dengan sosial, melihat fenomena banyak di antara kehidupan bermasyarakat. Kita masing meremukan atas dasar tuntutan kebutuhan, memaksa diri untuk meminta pinjaman. Pinjamannya bukan pinjaman secara halal, tetapi pinjaman yang terlarang dalam agama. Contohnya pinjaman ke apa? Ke online, pinjol, pinjaman online. Nah, di situ banyak terjebak dengan apa? Riba. Belum lagi datang yang disebut dengan bank emok, datang ke rumah-rumah, nah bank emok nih, berantas sebab itu mengedepankan basis ribawi. Kami hadir, forum hadir ingin menyelamatkan umat dari praktek-praktek ribawi. Oleh karena itu kami siap memberikan bantuan berupa pinjaman tanpa tanggungan, pinjaman tanpa harus bunga, dengan mengedepankan prinsip qardun hasan, pinjaman murni dalam rangka untuk memberikan layanan kepada umat. Insya Allah target tahun 2024 kami sedang mengumpulkan uang sebanyak minimal 10 juta. Dan insya Allah sekarang sudah terkumpul. Padahal target kami Desember 10 juta. Sekarang insya Allah akan sudah ada 10 juta. 10 juta itu merupakan dana abadi, dana lestari. Kami abadikan itu dana, kami lestarikan itu dana dalam rangka menyelamatkan akidah umat supaya kita terjebak dengan riba-riba. Oleh karena itu sebagai bentuk keseriusan kami mohon kepada ketua forum untuk naik panggung. Kami mohon bendahara forum untuk naik panggung. Kami mohon perwakilan ketua forum Masjid Al-Musafirun atau perwakilannya naik panggung. Kami mohon perwakilan ketua dari Majelis Al-Qurriyah naik panggung. Bang Ali silakan diambil. Ini bukti konkret kami. Ini bukti konkret kami bahwa kami benar-benar ingin menyelamatkan umat. Di Bogor Timur kami selamatkan 40 juta membasmi tentang masalah bank-bank emok ini. Karena kejadian di mana di Ciampea, gara-gara pinjam ke bank itu terputus suami istri, terputus dengan anaknya, dan suaminya sudah keluar dari akidah Islamnya. Ini yang kami konsentrasi di situ. Oke. Ini sebagai perwakilan dalam bentuk pinjaman itu nanti ada buku, ya.
ada buku khusus buku pinjaman. Oleh karena itu ini mohon kepada ketua forum untuk diserahkan kepada perwakilan dari Majelis Al-Musafirun. Kemudian silakan diserahkan dulu, diabadikan, barangkali ada yang itu mana Pak itu, coba ya disiapkan ininya. Ini belum gaji, ini baru pembukaan. Tenang, gaji sampai jam 12. Obat reang. Aduh. Coba ya satu penyanyi. Ya. Ini aja lah. Di tengah-tengah aja, tengah aja. Di tengah sini. Oke. Baik, sudah? Sudah. Kemudian ini mohon diterima sebagai jemaah. Ini pimpinan Majelis Al-Hurriyah atas nama Bapak Soleh. Udin. Nanti seperti ini bukunya Bapak Ibu. Kami akan bagikan buku itu sebagai apa? Administrasinya. Memang malam ini belum bisa dikeluarkan. Ya. Oke. Nah, dengan jumlah total yang kita sediakan target Desember 10 juta, tapi alhamdulillah sekarang sudah tercapai 10 juta. Oleh karena itu kami mohon ini diterima oleh langsung bendahara forum, diberikan oleh langsung oleh ketua forum. Jadi insya Allah, bisakah berkembang? Silahkan Bapak Ibu bisa menitipkan di sini. Kita abadikan ini, namanya dana lestari. Kami di IPB baru buka tahun 2020, sekarang sudah 9 miliar. Ya, itu bisa digunakan untuk apa saja. Kami abadikan, kami selamatkan itu, nggak bisa diganggu-gugat. Untuk apa? Manfaatnya baru digulirkan. Nah, ini cita-cita kami dari dulu, Bu. Tapi insya Allah melalui forum ini, ternyata alhamdulillah Allah baru mengabulkan tahun ini. Ya, sebagai awalan kita, mudah-mudahan ini semakin bertambah. Target kami 10 tahun ke depan minimal per tahun 10 juta. Jadi kalau 10 tahun mudah-mudahan menjadi 100 juta. Itu dana abadikan dalam rangka untuk dananya untuk apa? Baik, silakan. Ini nanti simpan dulu. Sesi kedua. Nah, ini dana itu yang namanya dana abadi bisa berupa pinjaman untuk pendidikan. Bisa berupa untuk apa? Untuk modal usaha. Jadi nanti skemanya akan saya susun. Tidak akan dijelaskan di sini, di tempat pengajian supaya lebih clear. Kalau di sini terlalu waktunya habis. Baik. Ya. Nah, ini yang 10 juta. Jadi insya Allah saksikan semuanya. Kami sudah menyerahkan ke bendahara yang melalui forum ini. Kita doakan siapapun yang telah menitipkan uangnya di forum ini, mudah-mudahan Allah menjadikan investasi amal soleh. Siapapun yang menitipkan uang di sini, mudah-mudahan ngalir pahalanya hingga jaa yaumul qiyamah, hingga bisa merasakan semuanya atas nama siapa saja. Dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau usaha mudah-mudahan dijadikan sebagai usaha yang berhasil, ya. Ala hadiniyah wa kulliyatu sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ini yang saya maksud tadi. Buku ini judulnya, ya. Buku simpan pinjam dana forum. Nanti kalau mau dapat buku ini harus ngacu kepada majelisnya masing-masing. Pertama ada Majelis Al-Musafirun, kodenya 001, Al-Mus. Nanti kalau Bapak Ibu ngajinya di Al-Hurriyah, masuk kelompoknya Al-Hurriyah. Jadi yang kedua, misalkan ini adalah Al-Hu. Kalau nanti di RT 3 sudah buka bagian daripada forum, silakan. Nanti punya majelis apa itu namanya? Silakan. Masuk 03, Al-Hu. Ya. Jadi kami basisnya adalah jamaah. Supaya apa? Supaya mudah kontrolnya, ya. Lamun sulit supaya gampang. Baik.
Bangun siapa? Bangun. Aja lah. Tidur. Tujuh. Gak mau keluar ya, Pak Isa? Gak mau keluar suaranya. Gak mau keluar ya suaranya. Dia amaluhu marudatun latu balu. Setiap amal, setiap ibadah tanpa dasar ilmunya ditolak. Itu spiritnya. Ini selewat-selewat. Kedua, kenapa kita harus belajar ilmu? Karena siapapun yang mencari ilmu, siapapun yang punya ilmu, seluruh makhluk akan mendoakan, memohonkan ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Hatal fil bahri, hingga ikan yang di lautan pun ikut mendoakan. Ibu jangan disangka ibu lewat dari rumah menuju tempat ini, tumbuhan mendoakan kita, ikan mendoakan kita, apapun makhluk Allah mendoakan kita semuanya. Makanya beberapa hadis mengatakan orang yang datang ke majelis ilmu, mulai dari langkah dari rumah sampai berada di majelis, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian apalagi ilmu menuju jalan ke surga. Ya, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Jadi orang yang demen ngaji, orang yang suka mendatangi majlis, pada dasarnya dia sedang melangkah bergerak menuju siapa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cuma di rumah terus berarti hakikatnya nggak mau masuk surga. Ibu mau surga atau enggak? Mau surga atau enggak? Datang ke majelis taklim. Ya, pastikan datang ke majelis taklim. Kemudian kenapa ilmu harus dituntut? Karena hakikatnya orang yang mencari ilmu, hakikatnya dia sedang jihad di jalan Allah. Orang yang menuju ke majelis ilmu, dia sedang membela agama Allah. Dia datang ke majelis ilmu sedang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjaga Allah, siapa yang menjaga kita? Allah. Siapapun ingtang surullah yang surkumullah. Siapapun yang menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Jadi orang lamun hayang ditolong Allah, tolong agama, caranya gimana? Minimal salah satu dengan cara hadir di majlis. Karena hadir di majlis hakikatnya menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ingtang surullah yang surkumullah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan yang mampu menolong kita kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan orang yang berilmu, lihat pentingnya ilmu. Seorang yang berilmu memanfaatkan ilmunya jauh lebih hebat ketimbang 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu. Kita wudhu harus pastikan jeung ilmu. Kita sholat pastikan dengan ilmu. Kita zakat pastikan dengan ilmunya. Kita bertetangga pastikan dengan ilmunya. Menjaga istri pastikan dengan ilmunya. Merawat suami pastikan dengan ilmunya. Menjaga anak pastikan dengan. Gak ada jaminan perkumpulan kita kalau tidak ada ilmunya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Menurut Imam Al-Ghazali, Imam berangkat di akhirat mah suami menjauh dari istrinya, istrinya menjauh dari suaminya, orang tua menjauh dari anak-anaknya. Bukan gak ngerti itu adalah suamiku, itu adalah istriku, itu adalah anakku, itu adalah orang tuaku. Tapi ketika mereka tidak saling memberikan haknya, maka satu sama lain saling menuntut. Ini pentingnya ilmu. Makanya ilmu adalah ya, mundur.
Ya makanya masalah ilmu itu orang yang berilmu jauh lebih utama ketimbang 1000 orang ahli ibadah tapi ibadahnya tanpa punya ilmu. Selewat. Bagaimana kalau orang punya kesempatan mencari ilmu tapi tidak nyari ilmu? Karena tadi ilmu wajib, ilmu mulia, ilmu agung, maka siapapun orang muslim yang punya kesempatan mencari ilmu tapi lebih mengedepankan nonton sinetron, tapi lebih mengedepankan WA daripada ngaji, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubu. Orang punya kesempatan mencari ilmu waktu di dunia tapi dia lalai, lebih baik nonton sinetron, lebih baik WA-an, lebih baik nongkrong. Wayahna asyadun nasri hasratan yaumal qiyamah. Di dunia menyesal dan merugi, di akhirat apalagi. Ini pentingnya ilmu. Namun demikian, luruskan niat ibu sekarang. Datang ke majelis, niat pertama bahwa mencari ilmu merasa dititah oleh Allah. Ya, mencari ilmu merasa dititah oleh Allah. Ulah paksa. Ulah dititah suami, ulah dititah istri, ulah dititah anak, tapi Allah manggil, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai manusia, baca tuh ayatku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pahami ayat-ayatku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kenapa ya Rabbi aku harus baca? Siapapun yang diberi ilmu oleh Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat martabatnya, Allah dudukan kemuliaannya itu. Ini pentingnya karena Allah. Silaturahmi jelas tadi oleh Kiai Haji Abdul Rojak dijelaskan manfaatnya silaturahmi, bertemunya ya, musafahah dan seterusnya. Mensyukuri nikmat akal. Ibu, Allah ciptakan 2 komponen besar. Manusia diciptakan dari komponen jasmani, aya tangan, aya mata, aya telinga, aya beteng, aya kaki, aya sirah. Itu disebut unsur jasmani. Cara ngembangkan jasmani silahkan, perlu makan, perlu minum. Wa kulu washrabu wala tusyriku. Kedua, Allah ciptakan unsur rohani. Di situ ada akal, di situ ada hati. Lamun jasmani perlu nutrisi, akal oge perlu nutrisi. Kalau jasmani perlu makan, akal oge perlu makan, hati perlu makan, hati perlu nutrisi. Lamun jasmani nutrisinya donat, akal tong dibere donat, mungen. Hati tong dibere donat, mungen. Naon nutrisinya akal? Ilmu, taklid. Naon isinya nutrisinya hati? Zikir, tilawah Al-Qur'an. Jadi kalau manusia tidak mau ngaji, tidak mau zikir, hakikatnya sedang merusak kesehatan rohaninya. Begitu sampai kepada Allah, al-yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wayahna bermanfaat itu harta karena yang datang kepada Allah agar rohani, hati yang selamat. Itu bagian pertama ya. Bagian yang kedua, ini tapi selewat-selewatnya. Intinya baru kedatangan kita bab ngaji. Hadirkan di sini ngaji. Lamun orang ngaji, ibaratnya ibu, orang beli domba. Coba bayangkan oleh bapak ibu. Lamun beli tambang dapat domba moal. Dapat domba moal. Moal. Beli tambang ya tambang. Weh ngukur beli kasih abang. Bang beli tambang, pasti berean ngan diberi domba. Tapi lamun ibu beli domba diberi tambang moal. Dibere. Ibu datang ke dia, rek naon, rek hayang besek, besek nah hukum dapat, tapi pahala di hadapan Allah terputus. Niatnya karena ingin besek. Tapi lamun bapak ibu hayang ngaji karena Allah, ilmu dapat di hadapan Allah jadi pahala, di hadapan manusia ibu dapat makanan 2 kali untung. Makanya tong salah niat, ya diantaranya. Kedua, materi terkait dengan maulidan. Ada beberapa ya. Pertama, bagi kedudukan Nabi. Coba ibu, sudah berapa kali ibu mengikuti kajian maulidan? Hah? Bapak, berapa kali mengikuti maulidan? Ayah 30 kali? Ayah 40 kali? Ayah anu 70 kali? Rek nanya ayeuna, kedudukan Nabi sebagai apa? Ayo. Mewakilkan perjuangan Nabi, lumating, latih. Ayo, kedudukan Nabi sebagai apa?
Cung, nu bisa jawab. Hadiahnya umroh. Kaci apus. Erek mal. Lumayan kaci apus ya, naik kuda malila. Apa kedudukan Nabi? Kedudukan Nabi adalah tertuang di dalam kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Pertama, kalimat syahadat. Yang pertama, kalimat tauhid. Mengesahkan Allah. Kalimat syahadat yang kedua adalah syahadat Rasul. Yang pertama, syahadat tauhid. Pengakuan kita kepada Allah. Maka setiap orang yang ngaku kepada Allah wajib yang kedua, yaitu mengakui tentang apa? Tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apa? Sebagai Rasul Allah. Yuk kita baca dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semoga pintu surga terbuka lebar untuk kita semua. Karena kuncinya adalah siapa yang mengakhiri hayatnya. Man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kemudian diperkuat keyakinan Nabi sebagai Rasul Allah. Insya Allah terbuka pintu surga. Amin. 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 Jadi fokus yang kedua. Jadi kedudukan Nabi itu sebagai apa? Roh. Balik lagi pertanyaan. Saha Rasul teh, Bu? Tanya ke hati. Hei, hati, saha Rasul teh? Siapa Rasul itu? Ayo, muludan 40 kali. Siapa Rasul itu? Makanya lamun muludan tong hayang ancak nawai. Tanyakeun ka ustaz-ustaz, siapa Rasul? Gimana udah pikiran deh? Oke, orang menang telur, menang daging sapi. Hah? Tongan heula beseknya. Aya nama tonganna, Rasul teh saha? Dibawa PRTI mah, tanyakeun ka ustaz ayeuna kene. Cun rek nanya. Cun rek nanya. Ah, da aya alhamdulillah awet deui duit asupkeun deui. Siapa Rasul itu? Nabi Muhammad itu adalah kedudukannya memang ada dua serauh. Yang pertama, abdun min ibadillah. Nabi Muhammad itu adalah merupakan hamba di antara hamba-hamba Allah. Berbicara hamba Allah sama prinsipnya. Nabi Muhammad bersifat insanan, manusia. Nabi Muhammad bukan dari kelompok malaikat. Aya jiribnya, aya fisiknya. Tong dibayangkan Nabi Muhammad dia adalah dekat tingali. Tong dibayangkan Nabi Muhammad itu apung-apungan. Sebab Nabi Muhammad bukan immaterial, bukan makhluk halus, tapi makhluk jasmani. Mau dibahas gimana cara fisik Nabi Muhammad. Kedua, nasaban. Nabi Muhammad karena manusia punya keturunan. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu berwujud. Nah, yang kedua Rasul. Siapa Rasul itu? Nah, ini Ibu. Sok dan hafal. Isukan ujian Bu, catat ya. Sudah hafal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksikan sekarang yang belum tahu ilmunya. Siapa Rasul? Ar-rajul, laki-laki. Pastikan lamun aya jelema awewe ngaku nabi pasti salah. Ya. Lia Edan, Lia Eden. Lia Eden ngaku menang wangsit, datang Jibril. Agro, kami jadi nabi. Pasti bohong. Naon sababna? Sabab definisi Rasul itu ar-rajul, laki-laki. Naon coba Ibu hikmah itu nanyakan ke Allah, tanyakan mah hikmahnya kira-kira naon sababnya para rasul teh awewe. Naon cebok? Bayangkan waktu perang keur hamil kumaha coba. Bener teu? Ya kan? Datang komando perang keur nyusuan kumaha eta? Untung laki-laki. Hikmah ar-rajulu. Setiap laki-laki jadi nabi, henteu disifatan al-mustofa, dipilih. Setiap orang laki-laki jadi nabi, jadi rasul, tapi al-mustofa dipilih.
Al-mursalu, diutus oleh Allah. Lain diutus ke Pak Menteri, tapi diutus ku Allah. Minallahi ta'ala birrisalati ilan nasi, dengan membawa risalah. Dari definisi ini, maka yang disebut dengan Rasul adalah pertama, Rasul hamilur risalah. Rasul adalah pembawa risalah. Ya, apakah setiap orang membawa risalah tahu ilmu agama disebut Rasul? Tidak. Yang kedua adalah qudwatu fi tatbiqir risalah. Langsung contohnya konkret. Sebelum disampaikan kepada umat, Rasul terlebih dahulu melaksanakannya. Rasul pernah ngajarkan ke umat tentang bagaimana cara ibadah sebelum Rasul mencontohkan bagaimana cara ibadah yang benar. Rasul pernah nyeritakan tentang masalah wudu ke umat sebelum Rasul terlebih dahulu melaksanakan tentang wudu yang benar, disaksikan oleh para sahabat. Rasul tidak pernah berbicara tentang ekonomi syariah kecuali Rasul praktek cara bisnis yang benar seperti apa. Itu namanya apa? Qudwatu fi tadbiri risalah, menjadi contoh, role model, contoh konkret bagaimana Rasul itu menjalankan syariat dari Allah. Makanya dua, ya, Rasul itu adalah pembawa risalah, yang kedua menjadi contoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, contoh langsung. Apakah setiap orang membawa berita wahyu Allah? Apakah setiap orang memberi contoh jadi Rasul? Tidak. Disifati, dicirian, dikasasi. Tidak setiap orang paham Al-Quran. Tidak setiap orang yang Al-Quran itu langsung jadi Rasul. Tetapi Rasul punya ciri-ciri tertentu. Yang pertama, as-sifatul asasiyah, sifat-sifat dasar kerasulan. Apa sifat dasar kerasulan? Minimal ada 4. Yang pertama adalah sidik, jujur, bener, sesuai, mayani, lamun cek bahasa orang tema antara naon diucapkan dengan hati, dengan iman. Antara yang diucapkan dengan perbuatan, jujur. Ya. Kedua, amanah, di mana diberikan amanah dijaga. Ketiga, tabligh, di mana disuruh menyampaikan risalah disampaikan walau murron, walaupun itu baik. Kemudian yang keempat, cerdas. Rasul itu cerdas dalam segala aspek kehidupannya. Yang kedua, Rasul itu memiliki al-mu'jizat. Apa itu al-mu'jizat? Kelebihan tertentu, di mana kelebihan itu dalam rangka melemahkan orang lain. Kekuatan tertentu di luar kemampuan akal. Kelebihan tertentu di luar kemampuan akal, namanya mukjizat. Ibu pernah keringatan? Tuh. Pernah. Ibu pernah haus? Tuh. Lamun ibu haus, kira-kira apa yang dilakukan? Ngambil air. Tapi Rasulullah SAW ketika para sahabat kehausan, Rasul hanya mengenakan tangannya. Dari jari jemarinya keluar apa? Mukjizat. Rasul suatu ketika pernah ada seorang wanita memberikan hidangan kambing guling, lamun bahasa orang Tiaman. Begitu disantap oleh Rasul, kambing gulingnya ternyata udah ada racunnya. Begitu sudah masuk ke mulut, datang Jibril, ya Muhammad. Dikabarkan ya, malaikat Jibril. Bahkan daging yang sudah dikunyah pun ngomong, "Hai Muhammad, kamu dimakan, segera keluarkan karena aku sudah diisi dengan racun." Akhirnya dibutahkan Rasul, ya. Dan sebagainya, ya. Ketiga, Rasul punya al-bisyarat, ada berita gembira kedatangannya. Jadi sebelum Rasul itu datang, itu ada berita-berita gembira tentang kedatangan siapa? Tentang kedatangan Rasul, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada an-nubuwat, tentang kenabian, dan yang kelima ada al-samarot, tentang bukti-bukti kedatangan Rasul, yaitu dakwahnya Rasul, tersebarnya Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, ini untuk ditetapkan bahwa Rasul adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lewat aja karena tidak keluar ya suaranya, sayang amat ya. Sebenarnya tadi ada hiburan ya dengan selawatan, dan ini dulu tempat kelahiran Nabi, Bapak Ibu ya. Di area ini sekarang sudah dibangun, tapi dulunya adalah ini wilayah tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cuman saya nggak ada keluar ininya.
Baik, sebagai selingan yang kedua, kembali ke forum tadi. Kalau tadi forum memberikan anggaran untuk dana pinjaman bagi umat. Yang kedua, forum juga karena menggunakan tempat-tempat di Al-Huriyah, di pekarangan ini, di Al-Musafirun, ada di wilayah Al-Musafirun. Seiring waktu bertambah terus jemaahnya, sementara tempat penambahan. Maka konstelasi mikir panitia kumaha caranya ingin mengembangkan tempat di dia mikir kumaha lamun hujan supaya teka hujanan. Maka forum hadir siap memberikan bantuan untuk sekedar ala kadarnya dalam rangka mengembangkan infrastruktur kebutuhan terkait dengan program forum supaya lancar. Oleh karena itu kami mohon juga ke perwakilan forum dari Al-Musafirun dan juga kepada forum perwakilan Al-Hurriyah untuk naik panggung kembali sebagai wujud konkret kami siap memberikan dana bantuan sebesar masing-masing adalah 5 juta rupiah untuk Al-Musafirun dan juga 5 juta rupiah untuk untuk Al-Hurriyah. Dana ini adalah dana untuk pengembangan infrastruktur. Lamun aya bocor-bocor silahkan gunakan itu dana ya. Untuk Almus mudah-mudahan juga bisa untuk mengembangkan apa yang kita bisa kembangkan. Kepada ketua forum silahkan untuk itu. Dan mohon dihadiri oleh perwakilan dari Al-Hurriyah, Pak Haji barangkali bisa membantu untuk itu mengabadikan ini karena pelaksanaannya pasti koordinasi dengan DKM masalahnya ya. Ketua pembina dari DKM mudah-mudahan disaksikan juga kita dari forum memberikan semacam suntikan dana untuk perawatan infrastruktur terkait dengan kegiatan forum itu. Mangga silakan. Ya, Dit. Ya. Kemudian Pak itu nanti kalau sudah langsung ke Pak Oleh selaku ketua juga. Silahkan Pak Haji di estafetakan. Jadi maka silahkan koordinasikan dengan Al-Hurriyah kira-kira pantas seperti apa. Itu baru awal kita ya coba untuk memberikan motivasi ya. Baik sudah yang berikutnya. Ya, silakan. Nah, itu. Oke, baik. Mudah-mudahan juga kita sama-sama ya, siapapun yang ikut berkontribusi demi kemajuan forum ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, kita selewat-selewat saja ya. Kita insya Allah kalau mau lebih dalam lagi kita akan ada di kajian ya. Yang bagian kedua, silsilah wajib ketahuinya. Silakan tidak mesti di sini, tapi PR Ibu, Bapak Ibu semuanya bahwa bagian akidah kita terkait dengan kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam wajib memahami silsilah Nabi. Secara sekintas, nah Ibu-Ibu, kalau pengen tahu aslinya, teks aslinya, ya. Silakan. Ini dari silsilah apa? Dari pihak ayah. Ya, seperti ini mulai dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, etawe urang magelaanan lah. Bapaknya Nabi, ayah Nabi Abdullah. Kakinya siapa? Al-Muthalib. Terus sampai ujungnya sampai Adnan. Nah, jadi yang disepakati oleh para ulama itu yang tidak ada pertentangan sampai Adnan, sampai paling ujung baris ketiga. Adapun nama Nabi, silsilah Nabi sampai ke Nabi Adam itu terjadi ikhtilaf. Yang disepakati sampai Adnan, tetapi kalau sampai Nabi Adam paling bawah itu ikhtilaf ulama, ya, karena memang tidak ada kesepakatan. Nah ini dalilnya, ya, ini dalil tentang bahwa silsilah Nabi yang disepakati sampai Adnan. Adapun dari pihak ibu sama, tapi saya tidak akan banyak sesuatu, ya. Intinya antara pihak ayah
sama pihak ibu ketemu di Kilab, Qusay bin Kilab. Coba ke atas. Di situ ada Qusay bin Kilab. Di sini juga dari pihak ibu ada yang namanya Qusay bin Kilab. Berarti Nabi keturunannya ada titik kesinggungan antara pihak ayah dengan pihak ibu, dan semuanya jalur nasabnya adalah baik. Ya, jalur nasabnya adalah baik. Silakan dikembangkanlah informasinya. Nah, kemudian yang ketiga, baru peran dan misi Nabi. Untuk apa tugas Nabi? Tugas Nabi, peran Nabi, fungsi Nabi. Kita lihat. Pertama, Nabi diutus tentang paham. Ini hadis populer tentang akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus oleh Allah itu dalam rangka menyempurnakan akhlak. Yang kedua, Nabi adalah menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Saksi agungnya Islam, saksi amal-amal umatnya, ya, dan pemberi kabar gembira Islam. Dikasih kabar, dikasih peringatan, ya. Seperti Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa basyira wa nadhira. Hai Nabi, aku utus kepadamu sebagai syahidan, sebagai saksi, sebagai pemberita kabar, ya, kebaikan. Artinya orang yang soleh dibalas dengan kebaikan sampai ujungnya masuk surga. Peringatan, orang yang durhaka dibalas oleh Allah dengan apa? Sanksi hukuman, ujungnya adalah neraka. Yang ketiga, Nabi adalah penyeru kebenaran. Makanya ketika ditawarkan oleh kaum Quraisy, hei, kepada pamannya, hei paman Nabi, tolong sampaikan kepada ponakanmu apa yang diinginkan. Andai kata Muhammad itu pengen perempuan, kami siap menyediakan perempuan tercantik untuk Muhammad. Andai kata dia mau apa, mau harta, kami siapkan kumpulkan harta untuk Muhammad. Andai kata Muhammad itu pengen kedudukan, kami siapkan jabatan tertinggi untuk Muhammad. Baik, saya sampaikan kepada keponakanku. Sampailah pamannya Nabi, ya. Kemudian kepada Nabi sampaikan tentang tawaran-tawaran dari orang kafir-kafir Quraisy itu. Apa kata Nabi? Wahai pamanku, sampaikan kepada mereka, sekiranya aku harus berhenti dari dakwah ini, menyampaikan kebenaran ini, kami demi Allah tidak akan pernah untuk menghentikan. Walaupun matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, demi Allah kami tidak akan pernah berhenti. Maka kami mengajak kepada forum itu, jangan berhenti untuk dakwah kecuali ada yang menghentikan, ya. Jangan berhenti kita untuk mengajak kecuali ada yang memaksa untuk menghentikan. Tapi bukan berarti kita ingin hentikan, tapi kita atur jarak. Kenapa? Rasul wada'iyan ilallahi bi'idni wa sirajan munira, ya. Menjadi apa? Menjadi lampu. Mohon maaf, ini juga lewat aja. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu harus mengajak kepada kebaikan? Ini Bu, kita jangan sampai zikir sendirian aman, enggak. Ibu ngaji sendirian, enggak aman, enggak. Bapak sholat sendirian aman, enggak? Belum tentu. Kenapa? Ketika nanti masuk ke alam akhirat, ada orang divonis oleh Allah masuk neraka. Hei ya Robbi, kenapa aku masuk neraka? Ya kamu kan orangnya tidak beramal soleh, kamu kerjanya maksiat, kamu kerjanya munkarat. Baik ya Robbi, aku maksiat, aku munkarat, tapi aku mohon orang ketika aku hidup di dunia bersama si A, bersama si B, tapi mereka tidak pernah ngajak kepadaku, mereka tidak pernah menasehatiku, maka dituntutlah oleh orang tersebut. Jadi ketika surganya. Oleh karena itu, alasan kita ngajak kepada keluarga kita, alasan kita ngajak kepada tetangga, alasan kita ngajak kepada kaum muslimin, intinya adalah maghfiratan ila rabbikum, melepaskan tanggung jawab kelak di hadapan Allah. Suami tong kagok nyarekan istri lamun teu bener. Nganesan istri, sampaikan wahai istriku, bukan karena aku benci kepadamu, tapi takut aku dituntut di hadapan Allah olehmu. Sekarang aku sampaikan, walaupun rasanya pahit, walaupun rasanya sakit. Cek ibu bapak wayahna ku abdi mandiran dinasehatan tong ngambek Pak. Naon sababna? Jangan sampai nanti aku dituntut oleh bapak di hadapan Allah kelak. Aku mulai detik ini tetap akan menasehati bapak lamun teu daek salat, menasehati bapak lamun teu daek ngaji. Namun sebabnya punya dalil, maghfiratan ila rabbikum. Ibu punya alasan di hadapan Allah, bapak punya alasan di hadapan Allah.
Ini alasan kenapa harus ngajak orang. Ya. Keutamaannya apa? Siapa yang ngajak ke jalan Allah, ibu dapat pahalanya selewat. Siapa yang memulai kebaikan, maka akan mengalir pahalanya. Juga sama ya. Nah, bisa lewat dulu. Yang terakhir adalah tentang apa? Pentingnya akhlak. Coba ibu perhatikan, bapak perhatikan. Kenapa akhlak itu penting? Kita lihat. Ini orang-orang yang dipilih oleh kita semuanya. Duduk di Senayan. Gajinya ratusan juta, tunjangannya ratusan juta. Tapi kerjaannya coba lihat. Pantaskah orang yang kita pilih itu? Mereka ketika rapat bukan mementingkan rakyat. Mereka sendiri adu jotos. Makanya harus paham buku. Jangan diberi 50.000, mereka enak ratusan juta, tapi kerjanya seperti begini. Memang setiap hari kegiatan bu, tapi ya fenomena yang sering terjadi. Bayangkan, Senayan. Coba anak-anak kita. Ibu kalau pagi lewat warung jamu, apa yang terjadi? Tawuran antar sekolah. Ibu lewat Bubulak, apa yang terjadi? Anak-anak sekolah SMA, SMK yang dibawa di tas bukan buku, tapi apa? Hit, obeng, serulit. Bayangkan, ini terjadi. Pergaulan bebas. Ibu lamun putra ibu, putri ibu can balik jam 10 malam segera teangan. Hari leungit hayam umuh dua gini teangan. Laporan ke RT, nah hari ibu kehilangan putri ina tenang-tenang Lihat. Dari 4.500 disurvei 12 kota besar di Indonesia, Jakarta, Medan, Kalimantan, 12 kota, kumpulkan para remaja 4.500. Apa yang terjadi? Pernah berhubungan badan tanpa nikah sekitar 2.790 orang. Bayangkan, hampir separuhnya bu. Akhirnya hamil tanpa pernikahan 21%, berarti kurang lebih 940 orang pernah melakukan aborsi. Ngeri nggak kita? Padahal pemerintah mencanangkan 2045 negara kita negara emas. Emas di mana hikiran? Coba siapa yang merasakan ini? Ustaz. Berita digaji oke ke pemerintah. Makanya saya bersyukur kepada teman-teman yang duduk di DPR. Saya sampaikan, hey, yang perlu diperhatikan tuh para ustaz di masjid, tuh para kiai di masjid. Kenapa? Mereka tiap malam ngontrol masyarakat. Mereka tiap hari membina masyarakat. Itu yang menjadikan kekuatan fondasi masyarakat, akhlaknya segala macamnya. Baru tuh masuk anggaran. Makanya pentingnya di dewan itu. Ya. Saya pernah datang ke pusat tentang apa? Tentang masalah ginian. Ya. Supaya apa? Tadi sudah diskusi dengan perwakilan dari DPR Kota Bogor. Saya bilang nanti sampaikan teman-teman. Saya absen tadi itu ada 4 dewan. Ya absen. Sampaikan kepada mereka termasuk kepada calon. Kami tidak butuh apa-apa, tapi kami butuh agama. Kami titip kepada kalian semuanya adalah agama. Karena dengan agama semua beres. Ya, lihat itu. Ngeri, Pak. Belum lagi ini. Coba. Investasi bodong. Atas dasar Bapak mau nggak investasi? Berapa? 10 juta. Keuntungannya 4 juta per bulan. Bohong. Gak mungkin gak masuk akal hitung-hitungan itu. Makanya tong kagoda ku duit ku dolar. Hati-hati. Banyak sekarang. Atas nama apa? Umrohan. Tahu-taunya udah berkumpul sekian miliar dibawa kabur. Investasi bodong. Ya. Di konteks keluarga, coba lihat. Ibu sering nonton berita enggak? YouTube, apa yang terjadi? KDRT. Apa itu KDRT? Kekerasan dalam suami ngejewer istrinya, istrinya ngejewer suaminya, pak jewer-jewer ujungnya. Ya kan? Ayeuna orang tua ngejewer anaknya, bapaknya tertidur dijewer ku anaknya. Ya kan? Pak jewer-jewer ujungnya. Gara-gara warisan, istrinya dibunuh, suaminya dibunuh, ku anaknya lah yang buru-buru menang warisan. Macam-macam. Tambah lagi pesta barang haram. Memang menggiurkan Bapak Ibu pesta narkoba itu. Pergerakan narkoba di Indonesia itu kurang lebih sekitar 70 triliun. Ya, prostitusi luar biasa. Satu mucikari ada yang mencapai minimal per hari 25 juta. Itu yang terkecil.
Memang menggiur haram-haram itu. Kalau nggak punya iman, ya kebablasan di situ. Minuman keras. Belum lagi bayangkan, kades bentak ustadz sedang ceramah, elem-elem, ya, geus mas diberi amplop dimarahin kayaknya. Konflik pengurus takmir masjid, tidak sedikit masjid pengurusnya rame ribut. Mananya? Ya jadi Maulid Nabi diperingati tiap tahun, Rajaban diperingati tiap tahun, Muharraman diperingati tiap tahun. Mulai dari sekarang, yuk kita rapihkan. Apa yang salah? Peringatan yang salah atau memang kita belum bisa mengambil hikmah dari setiap perayaan-perayaan itu? Dan kalau kita rayakan satu kali, langsung dieksekusi, insya Allah akan bertambah berkah, tambah kebaikan. Perayaan yang kedua bertambah besar lagi. Perayaan ketiga bertambah besar lagi. Harus berubah. Makanya tadi contohnya kenapa disebut Rasul? Karena ada akar, efek daripada apa? Dakwahnya. Islam sampai ke Bogor, wasilnya siapa? Dakwah Rasul. Islam sampai ke Indonesia, wasilnya siapa? Dakwah Rasul. Ibu lihat keluarga Nabi. Bagaimana caranya Nabi agar Islam sampai ke Bogor? Memang dibawa oleh para ulama, para wali. Tapi lihat hulunya Rasulullah. Pada satu saat Rasul habis dakwah. Kan dakwah Rasul tidak seperti ayeuna. Dakwah Rasul itu lamun teu narima, bener-bener teu narima. Nolak, bener-bener nolak. Teu suka dilempari. Teu suka berdarah-darah. Nama gampang Bapak Ibu. Seorang ustaz ceramah, dulu Nabi dilempari batu, dilempari kotoran. Ustaz ceramah dilempari amplop. Makanya lamun ustaz misalkan, aduh jamaah anak kieu wae, belum seberapa. Lihat Nabi. Nabi berdakwah bukan mengharapkan apa. Nabi berdakwah itu adalah dia juga memperkuat apa yang bisa dimilikinya. Pada saat Siti Khadijah kedatangan Nabi, di mana Nabi habis dakwah yang penuh dengan kesedihan karena dakwahnya ditolak, datang ke rumahnya, disampaikan kemudian ada Siti Khadijah, lalu Siti Khadijah memeluknya. Sampai pada akhirnya Nabi istirahat di pelukan Siti Khadijah. Tak terasa air mata berjatuhan Siti Khadijah. Air hangat, air mata Siti Khadijah berjatuhan kepada pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi langsung bangun, wahai istriku Siti Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal menikah dengan aku? Dulu engkau orang terhormat, dulu engkau orang terpandang, dulu engkau orang kaya, sekarang menikah dengan aku, kau tidak ada lagi kehormatan di hadapan umat, di hadapan kafir Quraisy. Engkau tidak ada harganya. Dulu rumahmu tempat pertemuan orang-orang yang miskin, engkau adalah permintaan orang-orang miskin. Sekarang gak ada apa-apa lagi. Apakah engkau menyesal menikah denganku? Apa jawaban Siti Khadijah? Ya Rasulullah, saya sama sekali tidak pernah menyesal menikah dengan aku. Bukankah aku menikah pertama sudah menyampaikan, wahai Rasul, aku siap dinikahi dengan kamu, bukan karena ketampananmu, walaupun engkau adalah memang orang tampan. Wahai Rasul, aku menikah denganmu bukan karena kekayaanmu, walaupun engkau memang orang kaya. Tapi pastikan aku siap dinikahi denganmu itu pada dasarnya bawalah aku bersamamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya, Bu. Ibu siap dinikahi sama suami. Pastikan, wahai suamiku, sejak hari ini, malam ini aku ikhlas ridho menikah denganmu, bawalah aku bersamamu menuju Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan bukakan kebaikan. Siap, Bu? Siap, Ibu? Mulai malam nanti sampaikan kepada suami. Ayo. Ya itu. Nah, balik lagi. Wahai Siti Khadijah, kalau engkau tidak menyesal, lalu kenapa engkau menangis? Wahai Rasulullah, perlu diketahui, aku menangis adalah bukan karena menyesal denganmu, tapi aku menangis adalah aku ingat dakwahmu belum selesai, aku sudah tidak bisa mendampingi. Aku khawatir dakwahmu belum selesai, tapi aku tidak bisa mendampingi lagi. Maka pada saat itulah Nabi pun juga merasakan getaran batin yang kuat, support dari seorang istri yang kuat ketika apa? Mendakwahkan Islam ini. Lihat, Siti Khadijah itu orang kaya, 2/3 kekayaan Mekah itu dikuasai Siti Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Menjelang wafatnya susah mencari kapan. Ya, ingat ini. Nah, oleh karena itu tambah lagi ini, Bu. Akhlak ini belum masuk akhlak, tapi ini gambaran akhlaknya.
Lihat korupsi. Tahun 2023 itu korupsi itu kurang lebih sekitar berapa triliun? Hampir kurang lebih mendekati angka 40 triliun ya. Ini di kampus. Judi online ya. Ini yang paling bawah itu Genting Kasino. Mungkin yang pernah ke mana itu ke Malaysia, itu tempat itu ada kakek-kakek nenek-nenek banyak di situ. Anak-anaknya yang punya uang banyak, kakek-kakek nenek itu disuruh ke sini. Untuk apa? Untuk judi. Ya. Jadi perjudian luar biasa, sudah tingkat internasional. Pinjol. Belum lagi ini kejahatan liar. Ya, agen prostitusi. Dulu ada dosen salah satu perguruan tinggi menginjak-injak Al-Quran di ruang kuliahnya. Ada prostitusi papan atas, tarifnya mahal Bu, 80 sampai 200 juta. Ya. Ada juga seorang ayah, dosen ayahnya itu bisa isinya melantarkan 5 anaknya karena dia nyabuk. Ada juga seorang wanita diperkosa oleh 14 orang pemuda karena mabuk. Ya, ini akhlak. Nah, oleh karena itu maka akhlak dalam pandangan Islam satu, pastikan. Ya, kenapa kita harus berakhlak? Rasul berhasil dakwah karena akhlak. Rasul berhasil keluarga juga karena akhlak. Rasul membina umat juga karena akhlak. Kedua, kenapa kita penting akhlak? Karena akhlak itu menjadi kunci iman. Menjadi kunci iman. Siapa iman yang paling mulia terlihat di akhlaknya. Ya, oleh karena itu semakin tinggi imannya, semakin tinggi amal solehnya. Ya. Pastikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum mulkon. Saya lewat-lewat aja ya. Akhlak mulia. Nah ini terkait dengan maulid juga. Kalau ibu pengen dekat dengan Nabi, bapak pengen dekat dengan Nabi, pastikan harus dengan akhlak. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqon. Siapa yang paling dekat dengan Nabi, itulah dia orang yang paling akhlaknya baik. Siapa yang paling dicintai Nabi, itulah mereka yang paling akhlaknya baik. Mulai malam ini tata kembali bagaimana akhlak kita. Pastikan ini hadis ya. Kemudian lihat, ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa perkara yang bisa masukkan manusia ke surga? Jawabannya apa? Taqwa wa husnul khuluq. Ujung-ujungnya baik budi pekerti. Ya Nabi, apa perkara yang bisa masukkan ke neraka? Ujungnya adalah al-fam wal fadad, kejahatan mulut, kejahatan kemaluannya. Ujung-ujungnya adalah akhlak. Ibu pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Pengen. Kenapa ibu pengen surga? Nah, ibu gambarannya yang belum ngaji. Ini kajian di malam Rabu Bu sebenarnya. Yang sudah ngaji udah nggak biasa, tapi paling tidak memantapkan. Ya, lihat, ibu berada di alam ruh, bapak di alam ruh, turun ke alam kedua, stasiun kedua namanya alam rahim. Masuk ke alam ketiga, alam dunia, masuk alam keempat, alam kubur, masuk ke alam akhirat, ujungnya Allah vonis surga atau neraka. Panjang itu perjalanan. Saya mau bahas panjang, itu ada di kajian. Tapi intinya hanya 2 kampung halaman di akhirat itu, surga atau neraka. Jawaban ibu kenapa harus surga, kita lihat. Ibu pengen surga mana? Firdaus, bukan Pepen Firdaus, bukan. Oh kenapa? Oh gitu. Sampaikan kepada Pak Pepen yang dipilih surga Firdaus. Lihat, tahu jawabannya bagaimana bisa masuk surga Firdaus? Nanti Bapak Ibu silakan cek Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khashi'un sampai ayat 11. Ujungnya ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Itu penghuni surga Firdaus itu. Ibu silakan cek mana anu can ibu laksanakan, mana yang sudah. Memang ibu di surga itu banyak pintu, ada pintu jihad, pintu sedekah, tergantung amal baiknya. Kalau ibu jagoannya di sholat, masuknya pintu sholat. Ibu jagoannya di jihad, dapat pintu jihad. Ibu jagoannya di sedekah, dapat pintu sedekah. Bisakah ibu bisa masuk dari semua pintu? Bisa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam berkat cinta kepada Rasulullah masuk dalam pintu semua pintu ya. Ibu tahu berapa lebarnya pintu surga? Coba bandingkan dengan Al-Huriyah. Itu berapa kira-kira pintu Al-Huriyah? Ada nggak 2 meter? Ada. Coba ibu surga. Berapa lebarnya surga? Berapa pintu surga lebarnya? Perjalanan 40 tahun. Ibu sampai di mana? Ke Cirebon aja cuma berapa jam? Panitia berapa jam? Coba ibu bayangkan, ibu ke Cirebon perjalanan kurang lebih 6 jam. Lamun pintunya baru 6 jam. Ini 40 tahun. Kira-kira dari mana ke mana?
Kebayang nggak surganya lebar? Pantesan kata Allah, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Luas luar biasa. Ibu lamun masuk surga memang jaminannya. Lamun ayeuna ibu tidak pernah pandang Allah, hanya pernah mandang karya Allah. Ibu pandang matahari, karya Allah. Ibu pandang bulan, tuh, itu karya Allah. Ibu pandang tuh tumbuhan, itu karya Allah. Tapi belum bertemu dengan Allahnya. Di surga ibu bertemu. Innakum satarawna rabbakum. Kalian akan bertemu dengan kekasihmu. Siapa? Allah. Makanya kematian, wafatnya orang beriman, hakikatnya adalah usulul habib ilal habib, pertemuan antara kekasih dengan yang dicintainya, bertemu dengan Allah Rabbul Jalil. Ya. Kenapa ibu pilih surga? Bertemu dengan Allah. Kenapa ibu pilih surga? Karena di surga selalu mudah. Gak usah khawatir yang sekarang 70 tahun, dibalikan lagi sama Allah menjadi 30 tahun. Ya. Namun ayahnya nggak habiskan bedak, kilo sehari, mungkin ya. Masuk surga insya Allah glowing ya. Coba lihat sama berseri. Namun ayahnya dipolesan terus, dicet supaya putih, dia mati kudu bersinar. Di mana sinarnya cahaya ibu? Dari amal soleh. Salah satunya adalah wudhu. Semakin banyak wudhu, insya Allah tambah cahayanya. Saya percepat ya. Penghuni surga disambut oleh para malaikat. Nah, yang tidak kalah pentingnya, dapat kenikmatan. Surga dapat kenikmatan. Jika bapak ibu sekarang pengen surga tapi tidak pernah membayangkan nikmat surga, memang luar kebayang. Rasul sudah menyampaikan, hei manusia, hei orang beriman, engkau tidak akan merasakan nikmatnya surga seperti nikmatnya dunia. Senikmat-nikmat apapun di dunia, gak akan ketemu di akhirat. Seindah-indah apapun di dunia, gak akan ketemu di akhirat. Kenapa? Naik ukuna akan nikmatnya dunia kamu. Oleh karena itu, jangan silau dengan kenikmatan dunia, tapi lihat akhirat. Ibu, kalau misalkan ibu tidur di kamar, seindah-indahnya ibu kamar di dunia, gak akan ketemu lagi di akhirat. Allah siapkan kamar-kamar di surga. Ya. Allah siapkan bidadari banyak. Tadi sudah disampaikan tuh oleh Ustaz Syahabuddin kan, berapa jumlahnya bidadari? Puluhan. Belum makanan. Ibu yang belum mendapatkan kelezatan duniawi, gak usah khawatir, masuk surga Allah jaminkan. Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsan maqila. Lamun ibu selama ini belum dikasih perhiasan oleh suami, gak usah khawatir. Orang pria, suamiku, walaupun engkau hingga saat ini belum dikasih perhiasan, aku memang tidak terlalu berharap. Kalau ada adiknya silahkan, tapi aku tidak terlalu banyak berharap. Tapi aku mohon perhiasan dari Allah kelak atas ridho suami. Yang penting engkau ridhoi aku, karena aku yakin Allah akan memberikan perhiasan. Siap bu? Nah, lamun can apal ayatna, si bohong. Pakai didinya mah 10 kilo tangan kanan, 10 kilo tangan kiri ya. Ya, mau suka memual berang. Didinya. Sutra, ibu lusuh pakai tadi tong khawatir suamiku nggak usah memaksakan diri apalagi nggak hutang-hutang tekudu nu penting marito we hayang naon hayang sutra ke di akhirat. Sutra dunia mah hesek geus oge, sutra akhirat insyaallah dilayanan. As yakin atuh. Bisakah keluarga bertemu? Bisa bapak ibu. Yakinkan bapak ibu anak bisa bertemu kembali. Catatannya, ibu bawa anak, bawa suami, bawa istri, yuk sama-sama tingkatkan imannya. Insya Allah jaminnya bersama-sama. Lewat sama. Ini tiket surga. Memang bapak ibu, tiket surga itu bukan karena amal, tapi amal ngantarkan kena rahmat Allah. Jadi yang memasukkan surga itu apa? Rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mulai detik ini sempurnakan amal soleh kita. Perbanyak amal soleh kita. Kenapa sebabnya? Beramal soleh dapat menyebabkan panjang umur, serangan pahala, dekat rezeki dan masuk surga. Ya. Ini ganti Pak oleh covernya rokok, nah diganti ku iya ya bang. Ini ya. Ibu, lamun suami masih ngarokok, bere iya lah covernya rokokna. Ya.
Kumaha lamun teh mah geus kepala jeblok, maksiat wae, salat kitu wae, tong hariwang da Allah mah Maha Pengampun. Lamun teh mah geus banyak jebloknya, tong hariwang segera taubat kepada Allah, ya. Tinggalkan maksiat walaupun enak. Geus mulai ayeuna mah ti mimiti mulud ayeuna wayahna rem semuanya. Ya. Baik, yang terakhir ayat kena. Nah, terakhir inilah bacawanya intinya akhlak tadi. Kenapa penting akhlak tadi? Satu, orang mukmin yang akhlaknya kuat itu adalah kuat agamanya, kuat ibadahnya. Kedua, tegas dalam prinsip. Ketiga, imannya disertai dengan ilmu keyakinan. Keempat, memiliki keinginan dalam mencari ilmu. Ingat, ini akhlak. Ya. Ini hadis, Bu. Ini memiliki akhlak keinginan kuat mencari ilmu, sabar dalam mencari ilmu, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang menderita. Yang terakhir adalah sederhana ketika kaya. Jadi akhlak seorang mukmin kaya sih kaya, boleh nggak dilarang, silahkan. Tapi tidak menunjukkan simbol kekayaan. Contohnya apa? Pakai jas tanggung-tanggung sepuluh, dipakai surakan. Jam tangan dipakai. Tangan kiri pakai jam, tangan kanan pakai jam, kaki pakai jam. Pakai kaos, saya kameraan. Itu perlu kayak gituan. Kemudian berpenampilan indah ketika mengalami kesulitan. Ibu, akhlak seorang mukmin itu kalau ibu punya masalah, bapak punya masalah, tong ninggalin kasusahna. Lusuh, muru, mula. Lain akhlak muslim kan? Akhlak muslimah berpenampilan indah walaupun banyak masalah. Ibu cantik bere, uang dapur tenang. Kan pancing suami teh kelihatannya bukan duitnya, gitu kan. Ya. Tidak kasar menyayangi pada orang yang membencinya, ya. Nah, tidak kikir dalam kebaikan, aktif dalam mendapatkan hidayah, istiqomah dalam kebaikan, ya. Ini contoh-contoh ya akhlak-akhlak muslimnya. Dan terakhir adalah wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan hikmah Maulid pada malam ini. Mudah-mudahan yuk kita tingkatkan kembali, intinya perubahan dalam beramal soleh, perubahan di dalam kebaikan-kebaikan, tingkatkan yang sudah ada, ya, kemudian jalankan yang sudah kita pahami. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, kemudian mengikuti Rasulullah SAW. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syaikhul Mukarram yang telah memberikan tausiah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan